bentuk terakhir dari sel elektrolisis adalah sel bentuk larutan atau aki dengan elektroda aktif. Nah, jadi di sini ada istilah elektroda aktif. Nah, elektroda aktif itu apa? Elektroda aktif adalah elektrodanya itu dapat bereaksi baik di katoda maupun di anoda. Jadi dapat bereaksi baik di anoda maupun di katoda. Nah, jadi intinya dia di luar inert, di luar inert. Kalau inert itu kan ada PT, C, AU. Nah, jadi di luar ini dia adalah elektroda aktif. Kemudian ketentuan di anode dan di katode itu pada sel bentuk larutan dengan elektroda aktif ini sama dengan bentuk nomor 1. Bedanya cuma di elektroda. Jadi di sini sama dengan bentuk sel nomor 1. Bedanya cuma di elektrodanya. Jadi bedanya cuma di elektroda saja. Bedanya cuma di elektroda. Kalau yang nomor 1 kemarin elektrodanya itu elektroda inert. Jadi PT, C, AU. Kalau di sini di luar PT, C dan AU ini adalah elektroda aktif. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke contoh soal. Contoh, buatlah reaksi elektrolisis larutan. Buatlah reaksi elektrolisis larutan Cr2 SO4 3 kali dengan elektroda Zn, dengan elektroda Zn. Buatlah reaksi elektrolisis larutan Cr2SO4 3 kali dengan elektroda Zn. Nah, Zn ini adalah elektroda apa ini? Elektroda aktif. Kenapa? Karena dia di luar elektroda inert ini. Jadi di luar PT, CAU adalah elektroda aktif. Jadi Zn adalah elektroda aktif. Elektroda aktif. Nah, jadi langkah pertamanya dalam membuat reaksinya itu kita buat dulu reaksi ion dari Cr ini, Cr2SO4 3 kali. Buat dulu reaksinya. Jadi Cr2SO4 3 kali. Di sini karena dia larutan maka fasanya adalah alki. Ini menghasilkan 2 Cr. Yang ini menjadi koefisiennya. Kemudian yang ini menjadi muatannya dari Cr. Jadi yang ini menjadi koefisien
koefisiennya ini, kemudian yang ini menjadi muatannya. Nah, ini. Jadi muatan dari Cr. Jadi 3 plus. Nah, di sini fasanya adalah aki atau aquos. Kemudian yang ini menjadi, yang 3 ini menjadi koefisien dari SO4-nya. Nah, gitu. Jadi 3 SO4. Nah, kemudian yang 2 ini menjadi muatan dari SO4-nya. Ini menjadi muatannya. Jadi muatan SO4 2 min. Jadi yang 3 ini menjadi muatan dari kation, yang 2 ini menjadi muatan dari anionnya. Jadi yang ini adalah kation, ini anionnya. Nah, setelah itu baru kita buat reaksi di katoda dan di anoda. Di katoda di sini ada 2 Cr3+, jadi yang kita bawa cuma Cr3+ saja. Jadi Cr3+, fasanya adalah aki. Kemudian di sini 3 elektron menghasilkan Cr, fasanya nanti solid. Kemudian di anoda kita perhatikan anionnya. Kalau di katoda kita perhatikan kation, kalau di anoda kita perhatikan anionnya. Di sini yang kita bawa cuma SO4 saja. Jadi yang kita bawa cuma ini aja. Koefisiennya tidak kita bawa. Jadi SO4 2 min yang kita perhatikan. Nah, di sini SO4 2 min ini anionnya mengandung oksigen. Kalau mengandung oksigen, maka yang dioksidasi adalah di sini SO4 2 min. Ya, di sini anionnya mengandung oksigen, tapi karena elektrodanya elektroda aktif, maka elektrodanya itu yang dioksidasi. Jadi elektrodanya itu yang dioksidasi pada reaksi di anoda. Jadi elektrodanya itu karena aktif. Kalau pada sel bentuk yang nomor 1 kemarin kan dia kalau mengandung oksigen, yang dioksidasi adalah airnya. Kemudian karena di sini elektrodanya elektroda aktif, maka yang dioksidasi pada reaksi di anoda adalah elektrodanya itu. Jadi elektroda Zn-nya di sini. Jadi Zn fasanya solid, ini menghasilkan Zn 2+, fasanya Aq tambah 2 elektron. Nah, setelah itu baru kita sederhanakan, kita samakan koefisien dari elektron baik di katoda maupun di anoda. Jadi kita cari pengalinya. Nah, di sini koefisiennya di katoda ada 3, di sini 2. Jadi kita cari KPK dari KPK dari 3 dan 2. 2 dan 3 yaitu berapa? 6 kan? Nah, jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, untuk mencari pengali di katoda itu KPK dibagi koefisien elektronnya. Jadi 6 dibagi 3 itu 2. Kemudian untuk mencari pengali di anoda itu KPK dibagi koefisien elektron di anoda. Jadi 6 dibagi 2 3. Nah, setelah itu baru kita kalikan. Jadi reaksi di katoda 2 dikali 1 2 Cr
3 plus fasa Aq tambah 2 dikali 3 6 elektron menghasilkan 2 kali 1 di sini 2 Cr fasanya solid, kemudian 3 kali Zn di anoda 3 kali 1 3 Zn fasanya solid, ini menghasilkan 3 kali Zn 3 kali 1 di sini 3 Zn 12 fasanya Aq, kemudian 3 kali 2 6 elektron. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan reaksinya. Di sini koefisien elektron di katoda 6, di sini di anoda 6 juga sudah sama, berarti ini boleh kita coret nih. Nah, jadi reaksi yang terbentuk itu adalah 2 Cr3+ tambah 3 Zn. Ini fasanya Aq, aquos, kemudian di sini solid, menghasilkan 2 Cr fasanya solid tambah 3 Zn 12 fasanya aquos atau larutan. Nah, ini soal yang pertama. Jadi reaksi yang terbentuk dari reaksi elektrolisis larutan CH2SO4 3 kali dengan elektroda Zn adalah 2 Cr3+ tambah 3 Zn menghasilkan 2 Cr tambah 3 Zn2+. Kita masuk ke contoh yang kedua. Ini kita hapus. Yang kedua, larutan, buatlah reaksi elektrolisis larutan Ni3PO4 2 kali dengan elektroda di katoda Fe, kemudian di anoda itu K. Nah, pada reaksi elektrolisis larutan Ni3PO4 2 kali dengan elektrode di katoda itu Fe dan di anoda itu K. Jadi langkah yang pertama kita buat reaksinya dulu. Buat reaksinya dulu dari larutan Ni3PO4 2 kali. Buat reaksinya dulu. Jadi Ni3PO4 2 kali fasanya adalah aquos. Ini kalau kita buat reaksi ionnya, nah 3 ini menjadi koefisien dari Ni. Jadi 3 Ni, kemudian muatannya yang ini menjadi, yang 2 ini menjadi muatan dari Ni-nya. Jadi muatan Ni menjadi 2+. Ini fasanya adalah aquos tambah,
Kemudian yang 2 ini menjadi koefisien dari PO4. 2 PO4. Kemudian 3 ini jadi muatan PO4 nya, jadi 3 min. Fasanya adalah aqueous. Nah, setelah itu baru kita buat reaksi di katoda dan di anoda. Ini kita hapus dulu. Nah, di katoda kita perhatikan yang kationnya. Ini yang kation, ini yang anion. Jadi untuk di katoda perhatikan kationnya. Jadi di sini Ni2+, fasanya adalah aqueous atau aki. Sini tambah 2 elektron, menghasilkan Ni, fasanya adalah solid. Koefisiennya di sini tidak kita bawa. Kemudian reaksi di anoda. Di anoda reaksinya adalah perhatikan ininya, elektroda. Tadi kan di elektrodanya itu di katode adalah Fe, di anode itu K. Nah, di sini di elektrolisis bentuk larutan aki dengan elektroda aktif ini, jadi elektroda di katode itu tidak berpengaruh. Jadi di sini di katode tidak berpengaruh, Nah, yang berpengaruh cuma yang di anode saja. Ini yang berpengaruh. Nah, makanya reaksi di anode yang ini dia, yang dioksidasi itu adalah elektroda di anodenya itu. Jadi di sini adalah K, fasanya solid. Ini menghasilkan K+, fasanya aqueous. Kemudian agar sama muatannya di sini 0, agar sama, maka ini ditambahkan elektron min. Nah, setelah itu baru kita cari, kita samakan koefisien elektronnya. Jadi di sini koefisien elektron di katoda 2, di sini di anoda 1. Nah, agar sama, jadi kita cari KPK dari 2 dan 1. KPK dari 1 dan 2 yaitu berapa? Adalah 2, ya kan? Jadi untuk mencari pengalian di sini, KPK dibagi dengan koefisien elektron. Jadi 2 dibagi 2, 1. Kemudian di sini 2 dibagi, sini kan ada 1 di sini. Jadi 2 dibagi 1, 2. Jadi pengali di katoda 1, di anoda itu 2. Nah, di katoda karena dikalikan dengan 1, maka ini reaksinya ini tidak berubah. Ni ini kita tulis ulang, Ni12 aki tambah 2 elektron min, ini menghasilkan Ni, fasanya solid. Kemudian di anoda 2 dikali K, 2 dikali 1 sini, nanti 2K, fasanya solid. Ini menghasilkan 2 dikali 1 sini, 2K+, fasanya aqueous, tambah 2 kali 1, 2 elektron. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan.
Nah, di sini karena koefisien elektronnya sudah sama, ini boleh kita coret. Nah, jadi reaksi yang terbentuk itu adalah Ni 12 tambah ini fasanya aquos, 2K fasanya solid, ini menghasilkan Ni ini tambah 2K plus fasanya aquos. Nah, inilah reaksi yang terbentuk. Jadi kalau ditanya di anoda menghasilkan apa, kemudian di katoda menghasilkan apa, maka yang di reaksi yang terakhir ini di katoda adalah ini dia. Di katoda itu Ni, kemudian di anoda di sini tidak berubah. Anoda adalah 2K plus. Ini contoh yang kedua. Kemudian kita lanjut contoh yang ketiga. Buatlah reaksi elektrolisis larutan CdSO4. Ini di sini kita ubah saja larutannya. Buatlah reaksi elektrolisis larutan CdSO4 dengan elektroda di katode Ag, kemudian di anode itu PT. Nah, perhatikan di sini di katode itu Ag di katodenya, kemudian di anode itu PT. Nah, PT ini adalah elektroda inert, ya kan? Ini adalah elektroda inert. Nah, kalau elektroda inert, maka dia tidak bereaksi di katoda maupun di anoda. Nah, kita jawab ini. Jadi langkah pertamanya selalu buat reaksinya dulu. Buat reaksinya dulu. Jadi reaksi dari CdSO4 kita buat reaksi ionnya. Ini fasanya adalah alkyl atau aquos. Ini Cd itu muatannya adalah 2 plus. Ini aquos tambah SO4 2 min. Fasanya juga aquos. Nah, setelah itu baru kita buat reaksi di katoda dan di anoda. Ini kita hapus. Nah, sebelum itu kita buat tentukan dulu mana yang kation dan mana yang anion. Ini menjadi acuan kita dalam membuat reaksi di katoda maupun di anoda. Yang kation adalah yang bermuatan positif. Ini kation.
Ini adalah anionnya. Nah, jadi reaksi di katoda, kita perhatikan kationnya. Kationnya di sini adalah Cd2+. Maka di katoda yang bereaksi itu adalah kation logamnya itu. Jadi Cd2+, fasanya adalah Aq. Ini menjadi tambah 2 elektron menghasilkan Cd. Fasanya adalah solid. Kemudian untuk membuat reaksi di anode itu kita perhatikan anionnya ini. Anionnya di sini mengandung oksigen, ya kan? Nah, ini anionnya mengandung oksigen. Mengandung oksigen. Nah, di sini karena dia mengandung oksigen dan elektroda di anodanya itu adalah elektroda inert, PT ini adalah elektroda inert, maka yang dioksidasi adalah airnya ini. Jadi yang dioksidasi adalah airnya. Jadi karena dia mengandung oksigen, kemudian di anodanya elektrodanya inert, maka yang dioksidasi adalah airnya. Jadi di sini reaksinya 2H2O. Fasanya di sini liquid. Ini menghasilkan 4H+ tambah O2. Ini fasanya aqueous. Ini aqueous fasanya, kemudian O2 fasanya gas tambah 4 elektron. Nah, setelah itu baru kita samakan koefisien elektronnya baik di katoda maupun di anoda. Di katoda itu koefisien elektronnya 2, di anoda itu 4. Jadi kita cari KPK dari 2 dan 4, yaitu 4 kan. Jadi KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Nah, untuk mencari pengali yang di sini, yang di katoda, jadi KPK dibagi koefisien 4 dibagi 2 itu 2, 4 dibagi 4 1. Nah, jadi pengali untuk katoda adalah 2 dan untuk anoda adalah 1. Nah, di sini kita kalikan 2 dikali 1 di sini di katoda. Jadi 2 Cd2+, fasanya aqueous, tambah 2 dikali 2 4 elektron menghasilkan 2 dikali 1 di sini 2 Cd, fasanya solid. Kemudian 1 dikali 2 yang di anoda, 1 dikali 2 2H2O, fasanya liquid. Kemudian 1 dikali 4 4H+, fasanya aqueous. Kemudian 1 dikali O2 fasanya gas, tambah 1 dikali 4 elektron. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan reaksinya. Karena koefisien elektron sudah sama, maka ini perlu kita coret. Jadi reaksi yang terbentuk itu adalah 2 Cd2+, fasanya aqueous, tambah 2H2O, fasanya liquid, menghasilkan sini 2 Cd, fasanya solid, tambah 4H+, fasanya aqueous atau lautan, tambah O2, fasanya gas. Nah, inilah reaksi yang terbentuk
dari reaksi elektrolisis larutan CdSO4 dengan elektroda. Di katodanya itu Ag, di anoda PT, maka reaksinya yang terbentuk adalah 2CD12 tambah 2H2O menghasilkan 2CD tambah 4H+ tambah O2. Jadi pada reaksi yang terbentuk ini di anoda, di katoda dia akan menghasilkan CD, di katoda menghasilkan dan di sini yang tidak berubah. Nah, di sini CD, di sini juga muncul CD. Jadi yang di katoda menghasilkan CD, kemudian di anoda menghasilkan, nah kita lihat reaksi di anoda yang pertama. Di sini 4H+, muncul lagi 4H+ kan? Maka di sini H+ saja, koefisiennya tidak kita bawa, H+ dan O2 di sini. Di sini ada muncul O2. Jadi H+ dan O2. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai sel elektrolisis. Kalau seandainya ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar pada channel Mafia Sekolah Official ini. Kami sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.